yang Allah masukkan ia ke dalam neraka disebabkan karena ia membunuh seekor kucing, kayak kucing. Pernah dia kasih nafkah, dia masuk neraka gara-gara itu. Tak dikasihnya makan kucing ini tadi, Allah masukkan ia ke dalam neraka. Padahal kalau sudah ia melihara kucing, maka wajiblah ia memberikan nafkah terhadap kucing itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya terhadap istri saya atau terhadap keturunan saya atau terhadap usul saya orang tua atau terhadap benda yang saya miliki semisal daripada kucing, hewan ternak atau yang lainnya. Inilah definisi nafkah tadi. Bu, inilah definisi nafkah tadi. Kalau kita perhatikan ini, berarti tak adalah cerita nafkah kita kepada adik kandung kita. Kalau kita perhatikan ini tadi, tak wajiblah kita memberikan nafkah kepada sepupu kita. Karena ruang lingkup nafkah itu saya dan istri, saya dan keturunan, saya dan orang tua, saya dan hewan yang saya miliki, ataupun benda yang saya miliki. Ibu punya bunga, bu, wajib ibu kasih nafkah. Jangan tak ibu siram itu, soalnya ibu sama bunga ibu yang harga 20 miliar ya. Bunga ibu yang harga jutaan itu termasuk yang bagian yang wajib untuk dinafkahi. Kemudian apa faedah daripada nafkah? An-nafqatu la tastaqbilu illa fil khairi. Nafkah ini tidak digunakan kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Kalau dia kepada perkara yang buruk tak boleh. Misalnya perkara yang muwazir berlebihan, itu tak boleh. Hanya kepada perkara-perkara yang baik. Kemudian hukum nafkah ini, sebab nafkah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama karena faktor perkawinan. Ini sebab nafkah. Sebab nafkah terbagi menjadi 3. Karena faktor perkawinan atau pernikahan. Saya kalau sudah menikah dengan istri saya, maka wajiblah saya mengeluarkan nafkah tentunya. Makanya kalau secara hukum, kalau saya fakir, istri saya kaya, istri saya boleh memberikan zakat kepada saya. Tapi saya tak boleh memberikan zakat kepada dia. Karena kenapa? Dia tanggung jawab saya. Tapi kalau istri saya kaya, maka dia boleh memberikan zakat kepada saya. Ada nggak ceritanya gitu, Pak? Suaminya fakir, istrinya kaya raya, dikasihnya zakat kepada suaminya, boleh. Tapi kalau suami memberikan zakat kepada istri, tak boleh. Karena kenapa? Istri adalah tanggung jawabnya. Jadi sebab nafkah itu ada 3. Yang pertama karena faktor perkawinan, yaitu istri. Yang kedua karena faktor kerabat. Siapa contoh kerabat, Pak? Mama awal, ya kan, Pak? Ayah awal, atu awal, punya awal, apalagi anak awal, cicit awal, cucu awal, dan seterusnya. Ini karena faktor kerabat. Ada karena faktor hamba. Dulu itu kan banyak hamba sahaya, maka tuannya wajib memberikan nafkah kepadanya. Tinggal lagi, bu, nafkah ini beda dengan warisan. Kalau warisan kafir tidak bisa orang mukmin tidak bisa mewarisi hartanya kepada orang kafir. Kalau nafkah ini ada orang punya anak kafir, maka dia pun tetap wajib ngasih nafkah sama anaknya. Ada orang punya orang tua yang kafir, fakir pula, dia pun tetap menafkahi orang tuanya itu. Sementara kalau dalam hal warisan tidak ada istilah. Orang tua mukmin tak boleh dia memberikan warisan, hartanya itu diberikan kepada anaknya yang kafir. Makanya sebab tidak boleh mendapatkan warisan itu kan ada 3 kan, Pak? Yang pertama berbeda agama, yang kedua karena kotor membunuh. Jadi
Itu dalam nafkah. Maknya udah kafir, fakir pula, udahlah sengsara di dunia, di akhirat kau sengsara. Nah, itu bahaya kita itu. Jangan pula lah kita kayak gitu kan, bahkan di dunia sengsara, di akhirat kau sengsara. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu nafkah karena faktor kerabat, yaitu usul. Bagaimana hukumnya usul dan furu'? Usul dan furu' itu ayah atau usul itu artinya ayah atau atulah ke atas. Kalau furu' anak. Hukum memberikan nafkah kepada usul dan furu' itu hukumnya adalah wajib. Tapi ada yang akan kita kaji di sini. Begini ya Pak. Kalau sama istri kita kasih nafkah itu karena faktor apa ini fikih, kita melakukan hubungan senang-senang sama dia. Hubungan senang-senang sama dia itu secara fikihnya. Takut terdengar sama orang luar. Aku bu, ku gauli istriku, ku kasihlah dia nafkah karena faktor apa? Aku bersenang-senang sama dia, melakukan hubungan intim aku sama dia. Itu secara fikihnya. Dan kadarnya pun bu ada. Kadarnya ada. Berapa bahagiannya kalau aku kaya? Berapa bahagian dia kalau aku sedang? Berapa bahagian dia kalau aku susah? Ada. Tapi kalau seandainya emak, ayah, dan keturunan itu tak ada kadar yang ditentukan. Tapi kalau sama istri ada bu. Kalau aku kaya, berapa bahagian yang aku kasih sama dia nafkah? Kalau aku sedang, berapa bahagian yang akan aku kasih dia nafkah? Kalau aku susah, berapa bahagian yang akan aku kasih nafkah? Makanya perempuan boleh dia ngutang di kedai. Kalau istrinya, suaminya tak ada kasih nafkah, dia boleh ngutang suaminya yang bayar. Tapi ada kadarnya. Susah dia berapa, sedang dia berapa, kaya dia berapa. Dan ini karena faktor apa bu? Aku bersenang-senang sama dia. Maaf cakapnya, mengganti hubungan itulah itu pak. Karena faktor itu tadi lah itu, benda itu tadi lah. Nah, secara fikih begitulah. Kita lanjut bu. Tak berani banyak anak kecil di luar nanti dengar orang itu bu. Bahaya nanti ini. Kita lanjut bu. Hukum memberikan nafkah kepada usul dan furu', yaitu bahagian atas dan bahagian bawah, yaitu wajib. Jadi ngasih nafkah kepada orang tua, kepada anak itu wajib. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana standarisasi kewajiban kita memberikan nafkah kepada orang tua? Bagaimana standarisasi memberikan nafkah kepada orang tua ataupun anak? Yang pertama, standarisasinya adalah al-faqru, ketentuannya emak fakir. Fakir tak ada usahanya. Definisi fakir apa pak? Fakir itu kan definisinya dia tidak punya harta atau dia tidak punya pekerjaan. Kalau dalam kitab Al-Fatihah Sadidah itu, fakir itu dia punya penghasilan. Satu bulan penghasilannya 500.000, kebutuhannya satu bulan 1 juta. Nah ini fakir. Ini fakir. Ini definisi fakir. Jadi kategori emak yang mendapatkan nafkah dari anak itu ketentuannya apabila emaknya itu fakir. Wajiblah anak memberikan nafkah kepada emaknya. Tapi kalau emaknya kaya raya, PS, ada pensiunan, janganlah dibuat anak sengsara. Kira-kira itu lah. Kemudian kategori yang kedua, tidak ada yang menafkahi mereka, misalnya emak.
punya suami lagi dia janda dan makmur, udah janda, fakir pula itu, tak ada pula anaknya yang memberikan nafkah kepadanya. Kemudian ketentuan yang ketiga, anak tersebut mampu, sanggup. Jadi ada 3 syarat wajibnya kita memberikan nafkah kepada emak kita ataupun usul kita. Yang pertama, apa tadi yang pertama apa? Fakir, iya kan? Yang kedua, tak ada yang menafkahi mereka. Yang ketiga, kondisinya pun kita punya duit, ada harta yang mau kita nafkahkan. Tapi kalau susah pula mau dibuat ya gimana? Nah itu kategori memberikan nafkah